Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdamida akan menjelaskan tentang sumber-sumber hukum ekonomi Islam. Nah, di sini sumber hukum ekonomi Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran itu merupakan sumber hukum Islam yang utama dan yang paling utama. Nah, Al-Quran itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat dalam bahasa Arab untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat manusia. Al-Quran itu berasal dari kata kerja yaitu qara'a yang artinya telah membaca. Sumber hukum ekonomi Islam yang kedua yaitu sunnah. Sunnah atau hadis ini adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, yaitu yang berupa perkataan, perbuatan, dan sikap diam Rasulullah yang tercatat sekarang dalam kitab-kitab. Di dalam hadis berisikan tentang cerita singkat dan berbagai informasi mengenai apa yang telah dikatakan, diperbuat, disetujui dan tidak disetujui oleh Nabi Muhammad SAW, serta ada penjelasan teori tentang Al-Quran. Sumber hukum ekonomi Islam yang ketiga yaitu ijtihad. Ijtihad itu merupakan suatu bentuk penalaran pertama sesudah Al-Quran dan Sunnah. Nah, di sini ijtihad itu yang dimaksud dengan ijtihad adalah menggunakan seluruh kemampuan berpikir untuk menetapkan hukum Islam, dan sumber hukum ekonomi Islam yang berdasarkan ijtihad manusia dengan menggunakan berbagai macam metode atau cara, yaitu salah satunya yaitu ijma. Yang pertama ijma. Ijma adalah persetujuan atau kesesuaian para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat di suatu masa. Terus selanjutnya yaitu qiyas. Qiyas yaitu secara etimologi mengukur dan menyamakan. Di sini qiyas adalah menyamakan masalah baru yang tidak terdapat ketentuan hukumnya di dalam Al-Quran dan Sunnah berdasarkan atas adanya ilat hukum atau penyebab hukum. Nah, contoh dari Al-Quran yaitu ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jadi ayat ini menerangkan tentang transaksi jual beli yang harus dilakukan oleh orang-orang yang berkompeten, yaitu orang-orang yang paham mengenai jual beli dan mampu menghitung atau mengatur sehingga jual beli itu tidak sah jika dilakukan oleh orang gila atau anak kecil yang tidak pandai dalam mengetahui masalah jual beli. Yang kedua yaitu dalam transaksi jual beli halal, Rasulullah SAW bersabda, wa innallaha idza harama ala qaumin akla syai'in harama alaihim tamannahu, rawahu Abu Dawud wa Ahmad. Sesungguhnya Allah jika mengharamkan atas suatu kaum memakan suatu, maka diharamkan pula hasil penjualannya. Nah, di sini contoh istihad yang pernah terjadi pada peristiwa di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Pada saat itu para pedagang muslim mengajukan suatu pertanyaan tentang berapa cukai yang harus dibayarkan oleh pedagang asing yang melakukan perdagangan di wilayah khalifah tersebut. Lalu khalifah melakukan istihad dengan menetapkan yaitu cukai yang seharusnya dibayar oleh pedagang itu dengan disamakan dengan taraf yang umumnya, yaitu dikenakan pada para pedagang muslim dari negara asing di mana mereka berdagang. Ijma, contoh ijma yaitu ijma ulama dalam keharaman riba. Dalam mazhab Hanafi, jika barangnya sejenis dari barang-barang seperti emas, perak, gandum, kurma, garam, kismis diperjualbelikan dan dapat tambahan dari salah satunya yaitu terjadi riba fadl. Dan pada mazhab Maliki yaitu penyebab riba haram pada emas dan perak adalah harga. Pada mazhab Syafi'i yaitu penyebab riba pada emas dan perak adalah harga, yakni kedua barang tersebut dihargakan. Dan pada mazhab Hambali mengharamkan pada setiap jual beli yang ditimbang satu kurma. Nah, solusinya di sini yaitu menerapkan pendidikan Islam yang benar, menjelaskan tentang bahaya riba dan mengajarkan jual beli yang halal. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.